Mau sholat 2 rakaat nangis minta sama Allah, ya Allah ya Tuhan. Oh ya, lihat-lihat di akunnya ada TikTokan juga ya? Ada untuk ngisi hari-hari. Untuk mengisi kejenuhan ya sebagai Iya, rumah tangga ya kan? iya. Oh Itu gitu. alhamdulillah suami nggak larang juga kan. Oh, suami yang sekarang nggak Nggak, protektif juga? nggak. Kita kan tahulah batas-batasnya. Benar. Terus Akan sekedar hobi. Iya benar. Heeh. Ya saya menjaga lah. Iya. Maksudnya iya. kita sebagai istri juga menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang ibu muda yang kisah hidupnya mungkin bisa menginspirasi atau bisa menjadi contoh oleh ibu-ibu muda lain di luar sana. Dia adalah Ibu Nola. Apa kabar Ibu Nola? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bu Nola, saya akan bertanya ini mengenai yang saya tahu tentang Ibu Nola. Ini teman juga, teman di masa lalu. Beliau bukan korban sih, beliau adalah seorang yang menikah di usia muda. Nah, ini yang mau saya ulik nih di siang hari ini. Gimana Ibu Nola perasaannya menikah di usia muda? Usia berapa? 16 tahun ya? 17 ya? 17 tahun. Dalam masa-masa masih sekolah itu ya? Masa-masa sekolah. Sekolah ya? Itu terlibat cinta di sekolah atau cinta lokasi atau gimana sih? Di awalnya itu pergaulan. Pergaulan. Iya, mungkin karena saya dari kecilnya itu jauh dari orang tua. Ya. Dari kecil, Ya. terus SMA-nya saya baru ikut almarhum papa. Ya. Jadi masa-masa puber itu nggak ada yang ngebimbing gitu, nggak ada yang ngarahin. Jadi, Jadi di masa puber itu, ini pesan juga buat pemirsa di rumah ya yang lagi nonton. Begitu dalam masa puber itu memang harus didampingi sama orang tua ya. Kalau enggak ya bisa aja terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, termasuk nikah muda ya. Iya. Tapi saya di sini awalnya itu bukan masalah pernikahannya, pergaulannya. Karena dulu kan dari kecil itu kalau almarhum papa menginginkan saya itu kalau bisa itu jadi polwan. Oh gitu. Iya. Jadi saya dari kecil tuh udah dibiasakan hidup tuh tomboy, kayak laki-laki, berani gitu. Jadi bilang dibebas kan tidak, cuma karena terbiasa jadi bergaulnya sama laki-laki. Bukan berarti kita pergaulan bebas sih, tidak. Sayanya itu ikut kayak laki-laki gitu. Iya benar. Jadi pergaulan jadi ya itulah awal-awalnya dari situ. Awal-awalnya dari sana ya. Iya. Jadi karena bergaulnya udah laki-laki dengan harapan mungkin orang tua kedepannya bisa menjadi seorang jiwa yang strong, yang betul. Nanti tujuannya mau jadikan seorang polwan gitu ya. Terus kok bisa sampai menikah di usia muda gitu, tanpa menghiraukan tujuan orang tua yang ingin sebenarnya anaknya dijadikan polwan dulu lah, menjadikan seorang anak yang berhasil dulu. Karena saya waktu sekolah itu jarang, kalau pacaran tuh jarang, malah nggak ada. Karena dulu kan saya gendut, jelek, nggak bisa dandan. Jadi nggak ada satupun, walaupun teman kita laki-laki, tapi orang tuh nggak ada yang mau, ibaratnya gitu. Iya. Jadi itu dulu pernah liburan ke Batam, mulai dari situ kenal seseorang. Benar. Jadi di situ merasa, oh ternyata aku ada ya yang suka gitu. Oh gitu. Jadi sebelumnya yang nggak ada yang suka, nggak ada yang perhatiin, tiba-tiba pas datang ke Batam liburan ke tempat si sang papa itu, oh ada yang tertarik gitu. Makanya kayak gimana ya? Kayak merasa diperhatikan, pokoknya dikasih perhatian, sayang. Ibaratnya karena kita dari kecil itu nggak pernah dapat kasih sayang dari orang tua. Benar. Jumpa sama bapaknya anak-anak yang seperti itu ya. Jadi makanya mungkin saya bodohnya saya karena nggak pengalaman. Walaupun saya berteman dengan cowok, tapi nggak pengalaman. Masalah urusan asmara nggak ada. Saya berteman cowok memang, tapi ya ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, gitar-gitar, seperti itulah. Tapi kalau yang untuk asmara ya itulah bodohnya. Oh gitu. Jadi bisa dibilang
terjebak dengan perhatian-perhatian khusus yang diberikan oleh sang laki-laki ini lah. Karena nggak pernah, dari kecil pun nggak pernah, karena nggak pernah disayang, nggak pernah dispesialkan lah. Ya gitu-gitu. Jadi itu yang menyebabkan awal mula kisah ini berjalan gitu ya. Nah akhirnya pacaran. Ya, benar. Itu masih sekolah. Sekolah ya. Terus? Tanpa, sebenarnya orang tua sih nggak restu kan. Ya gimana ya? Mungkin karena dia selalu meyakinkan gitu. Sayanya pun jadi ikut. Jadi ikut teryakinkan dengan ibaratnya statement dia yang keluar gitu ya kan. Seperti itu ya. Itu sama pacar itu satu sekolah atau beda sekolah atau beda usia atau gimana sih ceritanya? Kalau usianya jauh dari saya ya. Kalau itu abang-abang lah. Abang-abang ya. Gitu. Saya adik-adik jadi. Iya benar. Jadi dia memang benar-benar tahu ya setelah masuknya itu ini orang harus dikasih dia tahu di saat saya mungkin lagi galau waktu itu. Jadi sayanya yang mungkin nggak pengalaman masalah urusan itu. Jadi dia kasih mimpi-mimpi yang seperti itulah. Iya. Dan sampai akhirnya menikah atau ada polemik lagi, ada cerita lagi sebelum menuju ke pernikahan kan, karena masih kecil dong. Iya sih. Karena waktu di sini itu memang sih dia orangnya pergaulannya itu pun kurang bagus ya. Gitu. Istilahnya bisa dibilang itu terlibat. Iya benar. Iya, jadi saya selalu dikasih. Iya, benar. Oh, seperti itu. Iya. Jadi akhirnya dengan cerita yang panjang, melalui proses yang panjang, akhirnya menikah. Iya, walaupun tanpa restu orang tua. Iya. Nah, buat pemirsa yang lagi menonton channel saya di hari ini, buat pesan moral juga untuk yang punya anak, tetap selalu diperhatikan, apalagi itu anak perempuan, karena banyak orang-orang di luar sana yang mungkin mengasih iming-iming atau berlagak sok perhatian hingga anak kita terbuai dan akhirnya juga bukan dibilang salah jalan sih, akhirnya terjebak dalam pernikahan dini. Iya, betul. Seperti itu ya Bu Nola ya. Jadi sekarang di pernikahan itu dibuahi ada anak? Iya, ada anak sepasang. Oh, 2? Iya. Oh, 2. Dan akhirnya pernikahan itu bertahan atau seperti apa sih? Bertahan 4 tahun. Oh, cukup lama ya? Sebenarnya 1 tahun sih sebenarnya udah pernah ribut-ribut. Udah gitu. Ada keributan iya, kecil gitu. Karena setelah pernikahan itu langsung berubah. Dari fase pacaran begitu masuki fase pernikahan, terus langsung ada perubahan. Gitu ya? Selalu menekan yang mana kan posisi keluarga saya kan nggak restu. Iya benar. Jadi selalu menekan. Jadi dia seolah-olah toh aku giniin kamu mau ngadu sama siapa gitu. Iya, maksudnya dia tahu saya nggak punya siapa-siapa. Backing di belakang itu nggak ada lagi. Dia mikir gini, kan kamu udah nggak dianggap sama keluargamu. Itu kan pikiran dia. Oh gitu. Tapi kan almarhum papa kan nggak seperti itu. Iya. Walaupun tanpa restu, tapi yang semarah-marahnya pun dia benar. Dia sempetin ngantar duit, jajan, nitip, nengokin tanpa sepengetahuan dia. Gitu. Iya benar. Tapi dia kan nggak tahu. Dia nggak tahu ya, di luar pengetahuan dia ya. Tapi menurut si suami ini, keluarga memang udah nggak memperhatiin lagi. Sepertinya dia bebas melakukan apa saja gitu. Untuk melampiaskan apa yang dia inginkan, maksudnya entah. Dia keselnya mungkin karena orang tua nggak restu. Gitu. Itu yang dia nggak terima. Jadi agak dendam dia maunya direstuin. Terus maksudnya seperti pernikahan layaknya pernikahan normal gitu lah. Oh gitu. Jadi dibuahi anak 2. Sekarang udah gede-gede dong. Udah besar dong. Jadi sekarang alhamdulillah udah tampil benar-benar seperti ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu feminim ya. Tapi sampai saat ini jadi berselang 4 tahun, habis itu lanjut juga atau terjadi perceraian? Karena
ada masa itu kalau urusan duniawi, kalau materi, KDRT pun saya sih nggak masalah. Walaupun saya tertahan, tertekan, mungkin saya masih bisa sabar gitu. Tapi ada suatu ketika di saat saya betul-betul hijrah, pengen dekat sama Allah yang selama ini saya jauh. Iya benar. Disitulah dia seperti tidak menghargai gitu. Oh gitu, dia nggak ada support gitu sama sekali. Tidak ada sama sekali. Terus? Jadi terakhir udah puncaknya saya pisah. Ada seketika waktu puasa, lagi puasa, ibaratnya itu puasa pertama, minggu pertama itu hari Jumat, saya ingat betul. Itu tahun 2000, udah lama itu ya, 2007 kalau nggak salah ya. Di minggu hari Jumat dia larang saya puasa. Oh gitu. Jadi dia memang nggak mensupport ada perubahan ke arah yang lebih baik dari istrinya gitu. Iya, tapi memang waktu itu memang betul-betul hilang cinta untuk dunia itu, nggak ada, memang niatnya itu memang betul-betul hijrah gitu, betul-betul hijrah sama. Benar. Tapi di saat saya pengen dekat, tapi dia nggak support. Oh seperti itu ya. Ya, itulah awalnya itu hari Jumat nggak usah puasa, tapi memang sampai ujungnya itu memang nggak puasa. Ya. Maksa sampai saya nggak puasa memang. Disitulah langsung terenyuh Bang, kayak mana di dapur saya duduk sendiri nangis, ya Allah gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Benar. Kalau masalah duniawi, duit saya diapain mungkin saya masih bisa bertahan. Iya benar. Karena sebelum itu pun tahun pertama saya menikah udah ada banyaklah kejadian-kejadian untuk perceraian. Tapi kalau urusan agama, itu udah nggak bisa ditoleransi. Nggak bisa ditoleransi karena pada saat itu saya lagi belajar agama. Jadi yang bilang kalau udah menyalahi aturan Allah, itu nggak apa-apa lah kalau minta perceraian. Makanya saya langsung telepon orang tua, Pak, saya mau pisah. Iya benar. Kenapa? Suamimu mana? Saya udah nggak sanggup. Udah to the point ya sama orang tua ya. Udah dipikir, udah. Pikir lagi, udah Pak. Kenapa? Udah nggak mau lagi. Iya benar. Oh ya udah. Nanti habis Lebaran Papa jemput. Oke. Jadi hak asuh anak jatuhnya ke Ibu Nola lah. Iya, karena anak masih kecil-kecil. Masih kecil ya itu ya. Anak yang besar itu umur 4 tahun belum TK. 4 tahun. Iya. Yang kecil umur 2 tahun. 2 tahun. Masya Allah lagi lucu-lucunya. Ya. Itu diambil hak asuhnya sama Ibu Nola dan si laki-lakinya pergi. Bukan pergi, pertamanya sih masih di kampung. Kami kan pisah di kampung. Ya, jadi awalnya sih dia nggak mau. Cuman saya mikirnya kalau udah urusan agama aja udah nggak support, buat apa lagi gitu. Iya benar. Jadi datang. Untuk apa lagi dilanjutkan ya? Iya, datang dia sama orang tua dia, mertua saya, meminta untuk saya tidak usah berangkat gitu, ikut papa. Tapi saya udah nggak mau. Nah, saya tekadkan hati untuk merantau ke Batam, kerja. Nah itulah. Jadi dia pun bilang kalau kamu pergi dari rumah, hari itu jatuh talakku. Oh seperti itu. Ya udah, nggak apa-apa gitu kan. Jadi sembari dengan hati yang seperti apa membawa 2 anak pergi. Aduh, Masya Allah, nggak bisa dibayangkan. Ke Batam gitu ya? Nggak bisa. Kebetulan anak-anak di kampung. Oh itu sendiri? Sendiri dulu ikut sama papa. Oh gitu. Anak-anak tinggal di kampung itu Bang. 1 bulan saya nggak bisa lihat foto anak-anak itu. Iyalah. Aduh, Masya Allah, nggak sanggup lah. Mau telepon aja nggak sanggup. Kayak gitu rasanya pisah dari anak itu, ya Allah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah survive ya kayaknya udah menjalani semua rintangan, halangan, kerikil gitu. Tapi udah mengambil sedikit makna dari sebuah perjalanan hidup juga ya. Iya. Jadi sekarang anaknya udah umur berapa? Anak saya yang besar itu sekarang alhamdulillah udah kelas 3 SMA, tahun ini tamat. Insya Allah mudah-mudahan mau masuk polisi. Wow. Keren. Ini lagi tes ini nih. Mau tes kan? Gitu. Lagi ngurus-ngurus itu semua. Oh gitu. Oh jadi sekarang intinya sekarang masih single parent kah atau
udah ada penggantinya lagi, atau udah membuka diri, atau udah nikah lagi, atau gimana nih ceritanya? Oh iya, alhamdulillah saya udah menikah lagi. Itu dia, udah menikah lagi ya, udah menikah lagi, udah membesarkan anak sendiri, terus di endingnya ya seperti itu, pemirsa. Semua orang itu nggak bakalan hidup dalam keterpurukan. Semua orang itu pasti ada titik di mana dia itu akan Allah ijabah semua doa-doanya. Allah kabulkan semua permintaannya, dan akan dia temui sebuah kebahagiaan. Begitu anaknya udah besar, terus mendapatkan, udah lama menikah lagi. Ya lumayan ya, gitu ya. Iya. Jadi dari pernikahan ini udah punya anak atau belum? Belum program. Lagi program ya. Ya itulah sepintas kisah-kisah yang bisa kita ambil dari Ibu Nola. Semoga bisa menginspirasi Anda semua di luar sana, dan mungkin juga ada tips yang bisa Ibu Nola sampaikan untuk penonton di luar sana yang mungkin kisahnya hampir sama dengan Ibu Nola di kehidupannya atau perjalanannya atau gimananya. Jadi wanita itu harus seperti apa gitu? Kalau bagi saya sih, pertama kalau diusahakan itu, kalau menikah itu harus ada restu orang tua. Nah, kalau menikah itu pertama yang paling penting sekali adalah restu orang tua. Secinta apapun kita, kalau orang tua nggak restu, tetap jalannya nggak ketemu ya. Tidak akan ketemu. Tidak akan. Saya udah merasakan. Iya. Secinta apapun, tidak akan. Pasti tidak akan menemukan titik terang. Nggak ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan. Iya. Terus kalau mungkin di luar sana itu ada yang udah terlanjur menikah di usia muda dengan kondisi yang saat ini seperti yang pengalaman Ibu Nola yang ceritakan, juga masih dalam tahap krisis, dalam tahap banyak masalah gitu. Apa kira-kira yang perlu dibagi untuk mereka di sana? Kalau yang namanya hidup berumah tangga itu pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada gitu. Tapi kalau selagi pasangan kita mau untuk berubah, mau diajak untuk baik, kalau bagi saya sih kenapa tidak dipertahankan? Dipertahankan ya. Kecuali dianya jangan terlalu cepat mengambil keputusan perceraian. Benar-benar. Berpisah itu nggak enak. Nggak mudah ya. Sakit. Nggak mudah ya. Nggak mudah. Kita sendiri itu nggak enak. Apalagi bagi pihak perempuan. Ya. Pasti. Itu memang harus benar-benar jadi seorang perempuan yang strong ya. Iya. Kalau memang udah mengambil sebuah keputusan untuk bercerai, kita memang harus menjadi seorang perempuan yang benar-benar kuat gitu. Iya. Kuat dalam segala hal gitu. Betul. Ya. Saya dulu berpisah mikirnya itu ada 2 tahun 3 tahun. Oh gitu. Karena dari awal udah mulai ya. Iya, teman saya mikir anak masih kecil-kecil. Tapi namanya kita suami istri minta maaf, baik lagi minta maaf. Nah, tapi itulah endingnya. Karena urusan agama pun nggak, ibaratnya itu nggak dihargai gitu. Iya benar. Nah, jadi ya udahlah. Mungkin keputusan. Dia bukan yang terbaik kan. Ya mungkin dia bukanlah seorang imam yang bisa mengajak kita ke jannah. Iya. Ibaratnya gitu kan. Saya kalau miskin di dunia sih nggak apa-apa bang. Iyalah. Kalau di akhirat, aduh ya Allah, dosa kita udah banyak. Benar sekali. Jadi ini sangat menginspirasi lagi cerita dari Ibu Nolanya. Nah, dengan pernikahan yang sekarang ini gimana? Karena udah melalui proses atau tahap yang atau pengalaman yang sebelum-sebelumnya seperti itu, dengan pernikahan sekarang oke dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Oke ya. Terus kalau bisa tahu yang sekarang suami kerja di mana? Kebetulan suami saya polisi. Oh. Nah, ya. Dinasnya di Batam ini. Batam. Oh gitu ya. Jadi ibu bayangkari lah ceritanya. Iya, mantap. Ya semoga lah pernikahannya lancar, karena udah mempunyai pengalaman sebelumnya ya, kurang enak gitu ya kan. Semoga anaknya juga bisa nanti diterima menjadi mudah-mudahan. Ya. Iya, karena alhamdulillah kalau anak yang cowok ini dia orangnya nurut ya. Paling peka sama emaknya. Seperti itu.
Nggak bisa biarin saya diam, saya bengong, pasti langsung nyamperin. Ya karena dia mungkin dari pengalaman masa kecilnya juga yang memang udah diasuh sama Ibu Nola gitu kan, nggak ada campur tangan bapaknya, jadi dia lebih respect atau lebih memahami, oh ya ini ibu aku seperti ini, mama iya, aku seperti pasti. ini. Jadi dia, walaupun dia memang orangnya nggak banyak cerita. Kadang kalau saya udah diam aja di kamar, itu nyamperin, Umi ngapain? Umi ada apa? Lebih perhatian ya? Perhatian. Iya. Ya, alhamdulillah lah mas, sampai sekarang manut gitu, nggak ikut. Nggak seperti anak-anak lain yang agak baju. Iya, nggak. Alhamdulillah nggak suka nongkrong motor geng-geng gitu. Saya selalu bilang saya sendiri gitu. Kalau nggak ada saya nanti kamu sama siapa? Gitu. Iya benar. Kamu nggak punya siapa-siapa lagi kecuali saya. Gitu. Benar. Saya nggak minta apa-apa dari kamu, yang penting kamu senangkan hati saya. Benar. Itu aja udah cukup ya. Iya, saya sebagai orang tua. Iya, semua pastilah. Orang tua di dunia ini pasti yang diminta sama anaknya pasti itu aja. Nggak minta lebih. Nggak minta lebih, ya, pasti. Jadi orang tua dua-duanya masih hidup. Kalau papa saya udah meninggal. Oh, tinggal mama. Kalau Ibu Nola, saudara berapa orang? Saya berempat. 4 ya? Empat orang. Saya anak ketiga. Oh, anak ketiga dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Ya? Saya nomor 3. Kami 2 pasang. Oh gitu. Iya. Mantap juga nih ceritanya. Maksudnya sangat inspiratif lah, sangat menginspirasi. Kalau memang ada yang bisa diambil manfaatnya, atau yang bisa dari cerita kita ini ada yang bisa diambil baiknya, ya silahkan ambil baiknya. Tapi ya pesan moralnya tadi, yaitu tadi maksudnya anak itu memang harus bukan selalu sih, maksudnya harus dalam pengawasan orang tua ya. Pengawasan orang tua, apalagi di saat masa-masa remaja. Dan kalau menikah harus ada restu orang tua. Iya. Walaupun secinta apapun, jangan kalau orang tua nggak restu, mendingan tidak usah. Jangan ya, mendingan dipikir-pikirkan dulu ya. Iya, kalau bisa, kalau kata orang tua mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Iya. Ya benar. Karena ya itu tadi ridho Allah itu memang ridho orang tua sih sebenarnya. Iya. Kalau dalam Al-Quran pun udah dituliskan. Betul. Gitu. Makanya saya sekarang kalau menikah, kalau kemarin itu kalau mama saya nggak restu, saya nggak akan nikah. Tapi udah cukup lama juga ya. Iya. Cukup lama sendiri mengurus anak dengan berbagai macam yang udah ditempuh perjalanan. Macam-macam. Saya sampai jualan online, macam-macam lah bang. Iya. Pokoknya hidup jadi ini kuli. Harus berjalan. Pokoknya hidup ini harus berjalan. Iya, walaupun kami hidupnya pas-pasan, kami tinggal bertiga. Iya. Istilahnya walaupun untung online pun kadang 10.000, 20.000 saya antarin. Iya benar. Tapi karena niat itu tadi lillahi ta'ala ya. Niat saya ibadah gitu, ibadah gitu ya. Ibadah besarin anak-anak, biar anak-anak itu jangan seperti saya. Iya benar. Dia sering bilang sama anak-anak, walaupun Umi seperti ini, kalian jangan seperti Umi gitu. Iya benar. Jadi itulah, kalau memang seorang wanita itu, karena wanita ini nggak boleh lemah juga ya dalam menghadapi kehidupannya. Lemah sih tidak bang, karena wanita itu kalau ada masalah, itu air mata itu pasti ada, tapi bukan berarti dia lemah. Iya, maksudnya banyak juga mungkin pemirsa di luar sana itu kaum wanita yang cepat give up, cepat menyerah dengan situasi yang dialami gitu. Harusnya kan nggak seperti itu. Iya, nggak juga. Karena wanita itu bisa lebih kuat juga dari laki-laki. Iya betul. Kan, gitu. Kalau saya sih prinsipnya kalau wanita itu kalau bisa mandiri, dia nggak kenapa butuh, tidak ya? Dia nggak butuh laki-laki. Dia nggak butuh laki-laki. Jadi buat Anda wanita di luar sana yang merasa aduh hidupku udah teraniaya, aku pengen bunuh diri saja, stop, jangan ya. Jangan. Karena kehidupan masih ini ada. jalan itu masih panjang. Selain kita berusaha ya kan. Iya pastilah. Ya sampai jadi pernah pun mungut kaleng pun saya pernah. Iya benar. Ngumpulin pernah. Iya benar. Pokoknya asal itu halal dan kita masih tetap bisa hidup. Iya. Kenapa tidak ya kan? Walaupun waktu saya sendiri banyak juga yang nawarin kerja SPG, seperti di food court, kayak di karaoke. Iya benar. Walaupun saya tahu dunia itu, tapi tidak mau. Saya cukup mengetahui.
Iya benar. Saya nggak mau terjun ke situ gitu. Banyak yang nawarin gaji sekian. Mending saya jadi babu. Iya benar. Itu banyak Bang. Benar. Pernah ditawarin juga jadi istri apalah ada. Iya, apalagi kehidupan seperti Batam tahu lah ini. di Batam ada. Bukan saya nggak mau, ada, tapi enggak. Ya berarti Ibu Nurlah udah memilih jalan yang tepat dan akhirnya ya semua akan berbuah manis gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Iya seperti itu. Jadi suaminya sekarang seorang anggota dari kepolisian dan belum mempunyai anak. Kedepannya ada rencana mempunyai anak pasti lah ya. Namanya. Iya. Sekarang usianya berapa nih? Saya alhamdulillah 36 tahun. 36 tahun ya, 36 tahun dari 17 tahun itu sekitar 10 tahunan ya. Di ombang-ambing oleh badai-badai yang seperti apa lah gitu ya kan. Banyak Bang, banyak ya. Iya, apalagi semenjak Papa meninggal, itu anak-anak semua saya yang cover. Iya benar. Walaupun dulu ada Papa, mungkin Papa bantu ya. Kalau saya malah yang santai kan. Iya benar. Tapi semenjak Papa nggak ada, terasa banget. Iya benar. Betul-betul kehilangan. Benar. Jadi pernikahan ini direstui oleh saudara, orang tua gitu. Yang mana? Yang pernikahan terakhir ini. Alhamdulillah direstui ya. Karena pengalaman yang buruk tadi ya. Jadi memang harus ada restu dulu baru menikah ya. Iya pastilah Bang. Nggak mau salah lagi gitu. Mungkin perjalanannya masih udah tinggal sedikit lagi untuk menuju ke titik di mana semua itu akan oke gitu. Kalau yang saya alami gitu intinya ikhlas aja. Ikhlas aja ya. Apapun yang terjadi ikhlas aja. Kalau sabar, kata orang sabar ada batasnya kan. Benar. Masih bisa kita menahan. Tapi kalau kita udah ikhlas Bang, insya Allah loss. Plong aja ya. Loss. Oh seperti itu ya. Jadi ada juga perbedaan antara ikhlas dengan sabar gitu ya. Ada lah. Kalau sabar saya sampai kapan saya mau bersabar? Sampai kapan kan masih ada gitu-gitu ya. Iya benar. Kalau ini saya ikhlas. Kalau ikhlas ya udahlah. Ya, makanya sebelum saya mengambil keputusan apapun, saya selalu minta sama Allah, apapun ketetapanmu ya Allah, saya ikhlas. Iya benar. Kalau dulu mungkin saya lagi galau, saya suka happy keluar nongkrong sama kawan. Kalau sekarang justru enggak, Bang. Kalau saya lagi galau, saya dikurung di kamar. Itu mungkin abang nggak percaya, saya langsung sholat 2 rakaat nangis minta sama Allah, ya Allah ya Tuhan. Oh ya, lihat di akunnya ada TikTokan juga ya? Ada untuk ngisi hari-hari. Untuk mengisi kejenuhan ya sebagai rumah tangga ya kan? Iya. Oh gitu. Alhamdulillah suami nggak larang juga kan? Oh suami yang sekarang nggak protektif juga? Enggak, kita kan tahulah batas-batasnya. Benar. Terus sekedar hobi. Iya benar. Ya saya menjaga lah. Iya. Maksudnya kita sebagai istri juga menjaga